Di Semarang ada satu jalan yang sampai sekarang bikin banyak sopir waspada ekstra. Tanjakan Gombel. Bukan karena tanjakan curam dan rawan kecelakaan, tapi Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. karena namanya udah lekat sama satu sosok yang jadi momok anak-anak di seluruh Jawa Tengah selama puluhan tahun. Wewe Gombel. Udah lama kan gak dengar kata Wewe Gombel. Tapi ada yang menarik. Ketika seorang sejarawan beneran turun tangan mengecek asal-usul nama Gombel, ini jadi jawaban yang jauh dari yang orang kira. Video ini bakal bongkar mana yang legenda dan mana yang fakta sejarah. Dan kenapa cerita Wewe Gombel di balik kesannya menyeramkan sebenarnya menyimpan salah satu pesan paling menyentuh dari semua hantu di Nusantara. Menarik bukan? Mari kita bahas. Bukit Gombel itu nyata. Terletak di kawasan Candisari, Semarang. Tepat di jalur yang menghubungkan kota bawah dan kota atas Semarang lewat Jalan Setiabudi. Di puncak bukit ini dulu berdiri sebuah bangunan besar bernama Hotel Sky Garden. Sekarang sudah kosong dan ditelan pepohonan lebat. Cuma bisa diakses lewat gapura berbentuk candi. Kawasan ini juga berdekatan dengan sama Goa Kreo, tempat yang menurut legenda lain berkaitan dengan Sunan Kalijaga dan pohon jati yang konon berpindah tempat saat mau diambil buat yang Masjid Agung Demak. Jadi kawasan ini bukan cuma satu legenda, tapi temukan beberapa rakyat yang saling berhubungan secara geografis. Kenapa namanya Gombel? Ternyata ini juga diperdebatkan. Ini bagian yang paling menarik dan justru mengoreksi banyak hal. Ada dua versi soal asal nama Gombel, dan dua-duanya nggak ada hubungannya langsung sama hantu Wewe Gombel. Versi pertama mengaitkan dengan Kiai Pandan Aran, tokoh spiritual yang konon melewati Bukit Terjal ini dalam perjalanan ziarah ke Gunung Jabal Kat. Menyebut bukit itu adalah istilah yang berkembang jadi Gombel. Menurut tekstur perbukitan yang terjalan curam, versi kedua malah lebih unik. Sejumlah catatan mengaitkan nama ini dengan kata Belanda gombol, yang berarti gemuk, merujuk ke penduduk Tionghoa yang bertubuh besar yang konon tinggal di bukit pada masa penjajahan Belanda. Sehingga kawasan ini sempat Kalau disebut suka konten kayak gini subscribe Gombolberg ya, biar Niskala sebelum makin berubah semangat jadi bikin Bukit kontennya. Gombel. Yang jelas, seorang pemerhati sejarah bernama Johannes Kristiono secara tegas mengoreksi klaim populer yang sering beredar bahwa nama Gombel muncul dari cerita pembantaian atau keberadaan kompleks militer Belanda di kawasan itu. Menurut legenda, bahwa nama Gombel muncul dari cerita pembantaian atau keberadaan kompleks militer Belanda di kawasan itu. Menurutnya, nama Gombel sudah tercatat di peta era kolonial sejak awal 1900-an. Jauh sebelum isu-isu semacam itu berkembang dan kompleks militer yang sering disebut-sebut sebenarnya berlokasi di Jatingaleh, bukan di Bukit Gombel. Dengan kata lain, klaim bukit ini situs pembantaian makanya angker itu kemungkinan besar ada cerita yang menempel belakangan, bukan fakta sejarah yang diverifikasi. Jadi dari mana sosok Wewe Gombel sendiri berasal? Nah, di sini legenda nama tempat itu ketemu. Ada beberapa versi cerita soal asal-usul sosoknya sendiri, dan semuanya berpusat di satu tema yang sama. Seorang perempuan yang hidupnya berakhir tragis. Versi paling umum menceritakan seseorang perempuan yang menikah tapi nggak bisa punya keturunan. Karena itu semuanya berselingkuh dan meninggalkannya. Sebagai versi cerita menyebut si perempuan dikucilkan warga sekitar sampai akhirnya meninggal dalam keadaan penuh kesedihan dan keputusasaan.
Versi lain yang lebih dramatis menyebutkan si perempuan sampai membunuh suaminya karena perselingkuhan itu, lalu dikejar-kejar warga sampai akhirnya dia sendiri meninggal, entah karena diburu warga atau mengakhiri hidupnya sendiri. Ada juga versi yang settingannya dibawa jauh ke belakangan ke masa kejayaan kerajaan Majapahit. Ke masa kejayaan Majapahit mengisahkan seorang perempuan cantik bernama Gendis yang hidupnya berubah drastis karena kecemburuan dan difitnah dari orang-orang di sekitarnya. Dari manapun versinya, benang merahnya nama seseorang yang Kalau suka konten kayak gini subscribe ya. kehilangan Biar Niskala segalanya makin semangat bikin konten. dan mengalami kesedihan. Benang merahnya sama. Seseorang perempuan yang kehilangan segalanya, suami, anak, atau penghormatan sosial sampai akhirnya meninggal dengan cara yang menyakitkan di arwah, dan arwahnya gak tenang sampai berubah jadi sosok yang kita kenal sebagai Wewe Gombel. Ini bagian paling penting buat dipahami karena Wewe Gombel sebenarnya beda dari kebanyakan hantu dalam cerita rakyat Jawa lainnya. Menurut buku kumpulan kisah nyata hantu di 13 kota karya Argo Wikanti, Wewe Gombel didefinisikan sebagai sosok yang suka menculik anak-anak, tapi secara spesifik disebut tidak mencelakai mereka. Dan ini kuncinya, anak yang diculik. Itu menurut kepercayaan yang berkembang adalah anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya sendiri, bukan anak sembarangan. Jadi motivasinya bukan kejahatan murni, karena dia sendiri kehilangan haknya jadi seorang ibu semasa hidupnya, dan dia percaya mengambil anak-anak yang terabakan buat dijaga di alamnya karena mereka dianggap nggak punya rumah yang layak. Ini yang bikin sosok ini punya lapisan yang lebih kompleks, bukan cara monster penculikan, tetapi representasi dari rasa kehilangan yang berubah jadi bentuk perlindungan yang menyimpang. Meskipun begitu, tetap ada elemen menakutkan yang diceritanya turun-menurun. Sejumlah cerita menyebut anak yang dibawa akan diberi makan dengan cara yang bikin mereka berhalusinasi, sehingga hal-hal yang menjijikan terlihat seperti makanan lezat, dengan tujuannya supaya anak itu nggak bisa cerita ke siapapun soal apa yang mereka alami. Elemen ini yang bikin cerita Wewe Gombel tetap efektif jadi alat peringatan buat anak-anak. Fungsi sosialnya, alasan sebenarnya cerita itu diciptakan. Kalau kita mundur dan melihat kegambaran besar cerita Wewe Gombel, kemungkinan besar punya fungsi sosial yang jauh lebih penting dibanding sekedar menakut-nakuti. Di masa lalu, sebelum listrik menjangkau semua wilayah secara merata, waktu maghrib itu benar bahaya buat anak-anak. Gelap, minim penerangan, dan risiko bahaya nyata seperti binatang buas kecelakaan jauh lebih tinggi. Larangan jangan main sampai maghrib, nanti diculik Wewe Gombel, itu efektif banget sebagai alat kontrol sosial buat orang tua, tanpa perlu menjelaskan risiko teknis yang mungkin sudah dipahami anak kecil. Tradisi yang berkembang di sekitar cerita ini juga menunjukkan sisi sosial yang kuat. Kalau ada anak yang hilang menjelang maghrib, warga akan berkeliling kampung sambil menabuh tampahan besar dari anyaman bambu sebagai cara memanggil dan mencari anak yang hilang secara kolektif. Ini bukan cuma soal ritual, tapi bentuk gotong royong nyata yang dibungkus dalam kepercayaan Wewe Gombel. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya. Bahkan Biar Niskala makin sosok semangat bikin ini kontennya. udah diabadikan jadi salah satu motif batik Semarang oleh Sanggar Batik Semarang 16 dan sudah mendapat hak paten. Artinya Wewe Gombel udah resmi jadi bagian warisan budaya kota, bukan sekedar cerita seram yang dianggap remeh. Menurut warga yang tinggal di sekitar Tanjakan Gombel, kondisi sehari-hari di sana jauh dari kesan seram sebenarnya yang sering diceritakan orang luar. Dan salah satu warga yang diwawancarai setelah bertahun-tahun lewat jalan itu setiap hari, dia nggak pernah mengalami hal aneh apapun. Justru orang dari luar daerah yang lebih sering cerita macam-macam soal penampakan. Yang benar jadi masalah nyata di kawasan itu justru soal keselamatan lalu lintas. Tanjakan yang curam dan panjang ini punya riwayat kecelakaan cukup tinggi, terutama truk yang remnya blong. Meskipun setelah ada jalan tol, jumlah kecelakaan berkurang drastis.
Jadi ironisnya, ancaman paling nyata di tanjakan Gombel bukan datang dari sosok gaib, tapi dari kondisi jalan itu sendiri. Jadi kalau kita rangkum, Kue Gombel bukan cuma cerita seram buat tangkap-tangkapan anak kecil. Di baliknya yang ada kisah tentang perempuan yang kehilangan segalanya, ada kearifan soal gotong royong mencari anak-anak yang hilang, dan ada juga koreksi penting dari sejarawan yang mengingatkan kita buat enggak asal mencampur nama tempat dengan cerita yang berkembang belakangan. Menurut teman-teman sekali gimana? Cerita hantu KW Gombel ini menurut kalian lebih pantas dilihat sebagai kearifan lokal buat kalian jaga anak, atau tetap ada sisi mengerikan yang nggak bisa dijelaskan logika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe Niskala kalau kalian suka konten yang menggali sampai akarnya. Bukan cuma ikut nyeritain versi yang udah beredar doang.